Halo Sobat Sirup, video kali ini kami akan memberikan tutorial untuk pejabat pembuat komitmen atau PPK. Peran pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam aplikasi Sirup adalah: pertama, kelola data pengguna, yaitu melakukan update data PPK. Kedua, delegasi kepada admin RUP, yaitu PPK dapat melakukan pendelegasian kepada admin RUP bila diperlukan, setelah PPK menerima delegasi dari PA atau KPA. Ketiga, menyusun RUP di aplikasi Sirup, yaitu PPK melakukan identifikasi pemaketan, membuat paket penyedia, swakelola, penyedia dalam swakelola, dan membuat konsolidasi paket dalam satuan kerja. Keempat, melakukan finalisasi draft paket RUP, yaitu setelah PPK atau admin RUP melengkapi formulir paket RUP, maka PPK dapat melakukan finalisasi draft paket. Kelima, inisiasi revisi paket RUP, yaitu PPK dapat mengajukan revisi paket RUP yang telah diumumkan oleh PA-KPA. Tutorial PPK melakukan pembaruan informasi saat pertama kali login di aplikasi Sirup. Pertama, buka browser Anda. Masukkan alamat URL SPSE instansi Anda, lalu klik login, dan pilih non-penyedia. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu, klik aplikasi e-procurement lainnya. Kemudian, PPK akan diarahkan pada halaman portal pengadaan nasional. Selanjutnya, silakan ke bagian aplikasi Sirup, lalu klik Masuk Production. Lalu, update data PPK Anda. Pilih kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Silahkan pilih satuan kerja. Masukkan nama. Lalu, masukkan jabatan. Setelah itu lengkapi alamat, kemudian pilih status pengguna, lalu pilih golongan, kemudian masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu masukkan alamat email aktif Anda, dan masukkan nomor SK Anda. Pastikan data yang diisi sudah benar. Lalu, klik simpan. Maka pembaruan data PPK berhasil disimpan. Selanjutnya, proses verifikasi akan dilakukan oleh PA atau KPA. Selanjutnya, tutorial PPK identifikasi pemaketan. Silahkan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silahkan klik menu RUP, lalu pilih rencana kerja anggaran. Silahkan pilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lakukan identifikasi sesuai dengan kebutuhan.
Pada kolom action, tombol hapus tagging adalah fitur untuk memperbaiki tagging pada data yang dipilih. Tombol clear all tagging adalah untuk menghapus semua tagging identifikasi dalam tabel. Klik lihat status identifikasi untuk melihat semua pendistribusian anggaran. Pastikan pagu yang belum teridentifikasi sudah 0. Apabila semua data sudah teridentifikasi, klik Generate Paket. Saat tampil notifikasi, silahkan klik OK. Maka Generate Paket telah berhasil dilakukan. Dalam halaman ini, juga terdapat fitur tombol ulangi untuk mengulangi Generate Paket. Namun ulangi Generate perlu memperhatikan situasi paket, apakah sudah terumumkan atau sudah berproses di SPSE atau e-purchasing. Untuk melihat hasil Generate Paket, silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai hasil identifikasi. Sebagai contoh, saya memilih paket penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Maka, paket sudah teridentifikasi dan akan tampil di halaman penyedia atau swakelola. Selanjutnya, tutorial PPK melengkapi dan finalisasi draft paket penyedia. Silakan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silahkan klik menu RUP, lalu pilih penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Jika klik langsung terapkan filter tanpa memilih, maka seluruh inputan RUP akan tampil pada halaman ini. Pada kolom action, silakan klik lengkapi paket penyedia. Silakan lengkapi formulir paket. Masukkan nama paket bila perlu disesuaikan. Masukkan lokasi pekerjaan dari provinsi, kabupaten atau kota hingga detail lokasi. Lalu masukkan uraian pekerjaan. Selanjutnya, masukkan spesifikasi sesuai KAK. Kemudian pilih sumber dana Anda. Setelah itu, pilih jenis pengadaan. Centang PDN apabila paket ini direncanakan menggunakan produk dalam negeri. Centang usaha kecil atau koperasi apabila paket ini diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi. Pada pengadaan berkelanjutan atau sustainable public procurement, centang aspek sesuai kebutuhan. Kemudian pilih, apakah paket ini adalah pengadaan yang dikecualikan? Lalu pilih rencana metode pemilihan. Selanjutnya, masukkan perkiraan jadwal pemanfaatan barang jasa
Masukkan pelaksanaan kontrak, serta masukkan pelaksanaan pemilihan, lalu klik simpan. Maka paket berhasil dilengkapi. Lalu klik terapkan filter, centang final draft pada kolom final draft, kemudian klik finalisasi draft, lalu klik finalkan, maka paket berhasil menjadi draft final dan akan diproses lebih lanjut oleh PA/KPA. Selanjutnya, tutorial PPK melakukan inisiasi revisi pembatalan. Silahkan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu, klik terapkan filter. Silakan pilih paket yang akan diinisiasi revisi pembatalan. Klik tombol inisiasi revisi paket penyedia pada kolom action. Pilih pembatalan. Kemudian klik inisiasi revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda. Lalu klik simpan. Maka paket berhasil diinisiasi dan menunggu persetujuan dari PA/KPA. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Untuk melihat status persetujuan, klik ikon tanda seru pada nama paket Anda. Atau ikon diskusi paket pada kolom action. Pada halaman diskusi paket, Anda dapat melihat status paket Anda sedang menunggu persetujuan PA/KPA. Selanjutnya, tutorial PPK melakukan inisiasi revisi paket satu ke satu. Silakan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu, klik terapkan filter. Silakan pilih paket yang akan direvisi. Klik tombol inisiasi revisi paket penyedia pada kolom action. Pilih satu ke satu. Kemudian klik inisiasi revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda. Lalu revisi paket sesuai kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada detail lokasi. Lalu, klik simpan. Maka paket berhasil diinisiasi dan menunggu persetujuan dari PA/KPA. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan.
Lalu klik terapkan filter. Untuk melihat status persetujuan, klik ikon tanda seru pada nama paket. Klik ikon diskusi paket pada kolom action. Pada halaman diskusi paket, Anda dapat melihat status paket sedang menunggu persetujuan PA-KPA. Detail paket inisiasi revisi dapat dilihat dengan mengklik di sini. Selanjutnya, tutorial PPK melakukan inisiasi revisi paket satu ke banyak. Silakan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Silahkan pilih paket yang akan direvisi. Klik tombol inisiasi revisi paket penyedia pada kolom action. Pilih satu ke banyak. Kemudian klik inisiasi revisi paket. Silahkan masukkan alasan revisi Anda, dan silahkan revisi paket sesuai kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada perbedaan penyedia. Sesuaikan uraian pekerjaan. Sesuaikan spesifikasi pekerjaan. Sesuaikan sumber dana. Lalu, klik simpan dan lanjutkan ke paket 2. Silahkan masukkan alasan revisi Anda, dan silahkan revisi paket sesuai kebutuhan Anda. Sesuaikan uraian pekerjaan. Sesuaikan spesifikasi pekerjaan. Sesuaikan pagu anggaran. Anda dapat melanjutkan revisi paket ke paket selanjutnya dengan memilih tombol simpan dan lanjutkan ke paket 3. Namun dalam tutorial ini, saya hanya merevisi menjadi 2 paket saja. Oleh karena itu, saya pilih simpan dan selesai. Maka paket berhasil diinisiasi dan menunggu persetujuan dari PA-KPA. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Untuk melihat status persetujuan, klik ikon tanda seru pada nama paket. Atau klik diskusi paket pada kolom action. Pada halaman diskusi paket, Anda dapat melihat status paket sedang menunggu persetujuan PA-KPA. Detail paket inisiasi revisi dapat dilihat dengan mengklik di sini. Selanjutnya, tutorial PPK melakukan delegasi PKS kepada admin RUP. Silakan PPK login menggunakan username dan password melalui SPSE instansi Anda. Silahkan klik menu Kelola Data, lalu pilih Kelola PKS. Pada tabel kelola program, untuk mendelegasikan kepada admin RUP,
silakan klik daftar kegiatan pada kolom Action. Pada kegiatan yang akan Anda delegasikan, silakan klik Ubah Kegiatan. Silahkan masukkan alasan revisi Anda, kemudian pilih admin RUP yang akan didelegasikan. Lalu klik Simpan. Saat tampil notifikasi, silahkan klik OK. Maka, delegasi telah berhasil dilakukan kepada admin RUP. Demikian tutorial dari kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi tim dukungan kami. Jangan lupa untuk cek video tutorial lainnya.